Rezeki itu bukan datang karena lu kejar, tapi karena lu nyambung sama sumbernya. Channel Hukum Semesta. Oke, bayangin gini ya. Lo lagi nyoba nyalain radio jadul, puter-puter tuh tuningnya, tapi nggak nemu-nemu juga frekuensi yang pas. Padahal, lagunya udah nyala, sinyalnya udah ada, tinggal lo doang yang belum nemu gelombang yang tepat. Nah itu dia, rezeki itu kayak gelombang siaran. Bukan soal lu kurang usaha, tapi lu salah channel. Sementara lu sibuk bikin promosi cuci gudang, Allah ngirimin rezeki lo via frekuensi yang nggak lo buka. Gimana mau dapet kalau antena hati lo mati, kabel niat lo kusut, dan colokan spiritual lo nggak nyambung ke sumber? Tapi sabar dulu, kita nggak bakal bahas ini sambil ngaji pakai suara berat dan backsound gamelan. Enggak bro, gaya kita tetap selengkean. Tetap kayak lagi nongkrong sambil ngopi di warung depan rumah tetangga. Bedanya, yang kita obrolin ini bukan receh. Ini tentang hidup lo yang pengen usaha tapi mentok di situ-situ aja. Gue mau bilang makasih dulu nih buat para pelanggan channel Hukum Semesta. Lo semua adalah bukti nyata bahwa algoritma YouTube masih bisa dikalahkan sama niat ikhlas, doa dari emak, dan jempol-jempol sakti yang gak pernah lelah klik tombol like. Dan yang paling sakti, para penonton yang udah share video kita ke grup WA keluarga, grup alumni SMP sampai grup jual beli motor bekas. Lu semua adalah makhluk cahaya yang bikin konten ini terus menyala di timeline orang-orang tersesat. Makasih ya, meskipun kadang caption share lu absurd, yang penting niatnya bener. Nah, hari ini kita bakal bahas satu topik yang sebenarnya simple, tapi banyak orang salah sangka. UMKM. Usaha mikro kecil menengah. Tapi nanti dulu, kita nggak bahas dari sisi teknis pajak atau strategi diskon lebaran. Kita bahas dari sisi yang lebih deep, lebih hakiki, yaitu sinkronisasi antara niat bisnis lo sama frekuensi rezeki dari Allah. Lo mungkin ngerasa udah ngelakuin semua tips dari pelatih bisnis, udah ngiklan, udah endorse selebgram yang mukanya kayak hasil filter AI. Tapi tetap aja, omzet lo kayak sinyal HP di basement. Naik turun kayak iman pas lihat diskon 10, 12. Kenapa bisa begitu? Karena banyak dari kita yang lupa. Rezeki bukan cuman hasil usaha, tapi hasil hubungan. Hubungan lo sama Allah. Hubungan lo sama niat terdalam lo. Dan yang paling penting, hubungan lu sama hukum-hukum semesta yang udah Allah tanam di alam ini dari sejak bumi belum punya kontur. Nih ya, leluhur kita dulu udah ngajarin. Ojo nganti ngoyo, tapi ojo ugal-ugalan. Artinya apa? Gerak itu wajib, tapi arah geraknya harus bener. Lu boleh jualan sambal, tapi kalau dalam hati lu cuma mikirin saingan dan pengen cepet kaya, lu bakal terus kesandung. Karena semesta nggak nanggepin ego. Dia cuman respon vibrasi jiwa yang sinkron sama niat ilahi. Kita bakal bedah ini dari awal. Dari sejarah, dari filosofi, dari hukum semesta, sampai cara praktis lo bisa tarik rezeki kayak magnet narik paku. Lo bakal ngerti kenapa kadang lo udah kerja mati-matian, tapi hasilnya nihil. Dan lo bakal sadar, ternyata semua itu bukan karena lo kurang hebat, tapi karena lo belum nyambung. Di akhir video ini lo nggak cuma dapat pencerahan, tapi juga bakal dapat teknik konkret. Nggak ngawang-ngawang, bisa langsung dipraktekin bahkan sama tukang cilok di pojok gang. Nih, gue kasih kata-kata legend channel Hukum Semesta buat lo sekalian. Rezeki bukan soal kerja keras, tapi soal koneksi batin dengan sumber yang tak terlihat, tapi selalu ada. So, siapin mental lo, siapin cemilan, dan siapin hati lo buat ditampar halus sama kebenaran yang sering kita abaikan. Karena sekarang waktunya lo nyalain antena hati lo, tune in ke frekuensi yang tepat, dan ngerasain sendiri gimana semesta bisa jadi partner dagang paling loyal yang pernah lo punya. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Bukan sekadar permukaan. Kita gali akar dari konsep rezeki dan usaha, bukan dari seminar bisnis 5 juta per jam, tapi dari sejarah, filsafat, dan spiritualitas yang udah jadi napasnya para leluhur. Coba lu bayangin suasana pasar zaman dulu. Di tengah hiruk pikuk, ada satu pedagang kain batik, dagangannya nggak paling lengkap, nggak paling murah, tapi selalu rame pembeli.
Orang nyebut dia Mbah Dagang Sakti. Bukan karena dia punya iklan di papan reklame, tapi karena dia dagang sambil jikir. Dia ngerti setiap gulungan kain yang dia pegang itu bukan sekadar barang dagangan, tapi titipan Allah buat ngalirin manfaat ke orang lain. Gak cuma dia. Lo kenal Sunan Giri? Beliau nyebarin Islam lewat pasar. Dagang, tapi dagangnya jadi dakwah. Lo kira kenapa Wali Songo itu legendaris? Karena mereka gak misahin antara ibadah sama aktivitas duniawi. Mereka dagang, mereka gerak, tapi niatnya nyambung ke langit. Niatnya sinkron sama ridha Allah. Gak ada tuh cerita cari untung pakai cara licik. Semua harus ngalir dalam keharmonisan. Dan ini bukan cuman ada di Nusantara. Di dunia barat, Aristoteles bilang bahwa tujuan akhir manusia itu adalah eudaimonia, atau kondisi jiwa yang selaras sama takdirnya. Artinya apa? Kalau lo kerja, tapi kerja lo nggak nyambung sama panggilan batin lo, ya lo bakal hampa, kering. Walaupun duit lo numpuk kayak beras zakat fitrah di akhir Ramadan. Sementara itu, filsuf muslim seperti Al-Ghazali udah bilang dari dulu, bahwa rezeki itu bagian dari takdir, tapi usaha adalah ibadah. Lo boleh cari, lo boleh kejar, tapi jangan sampai niat lo luntur. Karena begitu niat lo rusak, rezeki pun berubah wujud. Dari berkah jadi beban. Masuk ke ranah psikologi modern, ada yang namanya intrinsic motivation. Ini motivasi dari dalam diri yang gak butuh validasi. Nah, para pelaku UMKM yang sukses itu rata-rata punya ini. Mereka kerja bukan buat viral, tapi karena mereka ngerasa apa yang mereka bikin itu punya arti, punya ruh, punya misi. Dan ini resonate banget sama hukum semesta. Satu studi dari Universitas Stanford pernah bilang, kalau lo kerja karena makna, lo bakal lebih tahan banting dibanding orang yang kerja karena target. Nah, makna itu sumbernya dari spiritualitas, dari koneksi batin lo sama Allah. Jadi kalau lo dagang tapi dagangnya nggak nyambung sama kesadaran spiritual lo, itu kayak lo ngecas HP tapi kabelnya longgar. Gue kasih contoh paling receh tapi nyambung. Ada 2 tukang kopi. Yang satu niatnya pengen cepet kaya, yang satu lagi niatnya pengen ngasih kopi yang bisa bikin orang lebih tenang, lebih bahagia. Sama-sama jual kopi, tapi yang satu dagangnya kayak ngegas, yang satu dagangnya kayak ngalir. Ternyata yang ngalir, pelanggannya loyal, balik lagi, bahkan ngajak temennya. Karena vibrasi niat itu kebaca. Rezeki itu sensitif. Dia milih turun ke hati yang jernih, bukan ke otak yang licik. Dan ini cocok banget sama wejangan leluhur kita di tanah Jawa. Rezeki iku mung numpang mampir, sing tetep iku ati sing legawa. Artinya rezeki itu cuman mampir, yang abadi itu hati yang nerima. Lo boleh cari cuan, tapi jangan sampai lo lupa siapa sumbernya. Karena kalau lo lupa, nanti duit datang bukan buat berkah, tapi buat ngetes mental. Satu lagi nih, cerita khas generasi muda. Lo pasti pernah lihat temen lo yang bisnisnya nggak masuk akal tapi meledak. Jualan stiker doang tapi duitnya ngalir kayak air. Sementara lo jualan produk premium, pakai foto estetik, tapi yang beli cuman akun lo sendiri. Nah, bisa jadi karena dia nyambungin niatnya ke sesuatu yang lebih besar. Mungkin dia niat bantu komunitas, bantu keluarganya, atau bikin impact yang lebih luas. Dan semesta, ketika dapat sinyal yang tulus, dia langsung gerak, langsung dukung. Nih ya, kutipan sakti dari Ibnu Athaillah bilang, jika engkau ingin agar Allah membukakan bagimu pintu rezeki, maka kunci hatimu dengan tawakal dan kebersihan niat. Deep nggak tuh? Lo kerja, lo dagang, tapi jangan lepasin kontrol utama ke Allah. Bukan ke algoritma, bukan ke cuaca pasar, tapi ke sumber rezeki sejati. Kita juga nggak bisa lepas dari ajaran Islam yang bilang bahwa tidaklah seekor makhluk pun di bumi melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Dan loh, bahkan kucing liar aja jatahnya udah diatur. Masa lu manusia yang punya akal dan usaha, lu pikir rezeki lu bisa hilang karena pesaing? Yang lu butuh bukan tools marketing doang, tapi niat yang jernih, vibrasi hati yang sinkron. Karena begitu lu nyambung, lu nggak perlu teriak, nggak perlu promosi lebay, semesta bakal kirim pembeli lewat jalur tak terduga. Dan itu baru permulaan bro, masih ada lapisan hukum semesta yang bikin lo melek.
Dan ngeliat dagang bukan cuma angka, tapi arena spiritual. Oke, sekarang kita naik satu level. Kita mulai ngebedah jeroannya hukum semesta yang sering lo denger. Tapi mungkin baru nangkep di permukaan doang. Kayak lo denger karma, vibrasi, hukum tarik-menarik di TikTok atau Instagram Reels, tapi belum pernah duduk beneran buat mikirin, ini tuh beneran nyambung ke bisnis gue nggak sih? Dan jawabannya, nyambung, bosku. Pertama, hukum tarik-menarik alias law of attraction. Lu percaya nggak kalau niat itu kayak sinyal radio? Makin jernih niat lo, makin kenceng frekuensi yang lo pancarkan. Dan semesta, dia kayak satelit pemindai niat. Begitu nangkep sinyal yang bersih, semesta bakal kirim frekuensi balasan berupa peluang, pembeli, bahkan rezeki yang lu nggak sangka. Tapi kalau niat lu dagang cuma buat ngalahin kompetitor, pengen viral, pengen pamer lifestyle, ya sinyal lu keruh bro. Hukum tarik-menarik tuh nggak bisa dibohongin. Dia nangkep energi, bukan kata-kata motivasi kosong. Analoginya kayak lo kirim undangan acara. Kalau lo tulis pakai font alay, background glitter, dan isinya caps lock semua, ya yang dateng cuman orang random yang nggak ngerti konsep acara lo. Tapi kalau lo tulis undangan dengan niat baik, kalimat yang tulus, lo bakal dapet tamu yang emang ngerti vibe lo. Gitu juga semesta. Kedua, hukum getaran alias law of vibration. Ini sering disalahpahami. Banyak yang ngira ini cuma soal vibes doang. Padahal ini dalam banget. Setiap benda, pikiran, bahkan niat lo itu punya getaran sendiri. Dan getaran itu beresonansi. Jadi, kalau lo dagang dengan hati yang sabar, jujur, dan ikhlas, barang lo ikut nyerap energi itu. Produk lo bakal memancarkan getaran niat. Bukan mistis ya, tapi ini real. Bahkan riset ilmiah bilang, air aja bisa menyimpan energi tergantung niat yang kita pancarkan. Apalagi produk bisnis lo. Lo inget gak cerita Masaru Emoto yang nunjukin bahwa air bisa berubah bentuk kristalnya tergantung kata-kata yang ditulis atau diucapkan ke dia? Nah, produk lo juga gitu. Kalau lo bikin produk sambil ngedumel, marah, terpaksa, produknya ikut kaku. Tapi kalau lo bikin produk sambil jikir, sambil ngedoain pelanggan, produknya punya ruh, dan itu dirasain sama pembeli. Meski mereka nggak sadar, tapi hatinya bilang, ini produk beda. Ketiga, hukum sebab akibat alias karma. Santai, ini bukan karma versi sinetron. Ini tentang sebab dan akibat. Lo curang di bisnis, efeknya nggak selalu langsung, tapi pasti muter balik. Dan sebaliknya, lo jujur meskipun awalnya lambat, trust itu nempel kayak lem Korea. Nih, ibarat lu lagi nanam biji mangga. Kalau lu tanam di tanah yang subur, rawat dengan niat baik, hasilnya manis. Tapi kalau lu siram pakai air komberan, terus lu pengen buahnya wangi, ya siap-siap aja kecewa. Bisnis tuh sama, semesta catat semua input lo, dan ngasih output sesuai. Keempat, hukum ketekunan alias persistence law. Ini hukum yang sering diabaikan. Banyak pelaku UMKM nyerah di tengah jalan karena mikir, kayaknya nggak cocok deh, rezekinya nggak di sini nih. Udah coba kok nggak hasil-hasil juga. Padahal semesta nggak gerak secepat scroll Instagram, kadang butuh waktu. Nih kalau lu ngegali tanah sedalam 50 cm dan nggak nemu apa-apa, terus lo pindah tempat, terus gali lagi, ulang terus tiap minggu, ya lu nggak akan pernah nemu emas. Tapi kalau lo yakin, fokus di satu titik, gali konsisten, suatu saat lu bakal tembus ke lapisan emasnya. Itu kenapa hukum ketekunan itu powerful banget. Niat udah bener, cara udah bener, tinggal sabar dan istiqomah. Semesta bakal buka jalan lewat pintu yang lo nggak pernah kira. Kelima, hukum syukur alias gratitude law. Yes, syukur itu bukan cuma doa habis makan, tapi sistem kalibrasi jiwa. Lo rajin bersyukur, hati lo kalem, niat lo bersih, energi lo naik. Rezeki pun jadi betah mampir. Allah bilang, jika kalian bersyukur, pasti aku tambah. Nah, itu janji yang gak perlu ditagih, tapi perlu dihidupin. Lo bersyukur bukan pas omset naik doang, tapi pas gak laku juga lo bilang, Alhamdulillah, masih dikasih nafas buat mikir strategi baru. Analoginya gini deh,
Lo kasih hadiah ke orang yang selalu bersyukur dan menghargai lo. Pasti lo pengen kasih lagi kan? Tapi kalau orang yang ngeluh mulu, ngatain lo, protes terus, lo males ngasih lagi. Gitu juga semesta. Semua hukum semesta ini satu kesatuan. Kayak formasi sepak bola. Lo nggak bisa mainin satu doang, yang lain ditinggalin. Kalau lo sinkronin semuanya, dari niat, getaran, ketekunan, sampai rasa syukur, bisnis lo nggak cuma naik, tapi juga berkah, tenang, dan tahan guncangan. Jadi lo masih mau main bisnis cuma ngandelin konten lucu dan diskon doang? Atau lo udah siap nyambungin bisnis lo ke frekuensi yang lebih tinggi? Lo pernah ngerasa kayak udah ngelakuin semua hal yang harusnya bawa cuan, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Udah rajin upload konten, ikut kelas bisnis, ngiklan, nawarin kesana sini, tapi tetap aja toko lo kayak sepi kayak warung kopi tengah sawah jam 2 pagi? Nah, ini nih bagian yang jarang banget dibahas di seminar bisnis. Bukan karena lo kurang kerja, tapi karena jalur rezeki lo lagi mampet secara energi. Dan parahnya, banyak orang bahkan gak sadar kalau itu yang lagi kejadian. Gua ajak lo masuk ke wilayah yang gak kelihatan, tapi efeknya brutal. Di alam semesta ini, ada yang namanya hukum ruang kosong. Semesta nggak suka numpuk sesuatu di ruang yang udah penuh. Jadi kalau lo pengen sesuatu yang baru masuk, lo harus siapin ruang buat itu. Dalam konteks bisnis, ini bukan cuma soal bersihin gudang dari barang lama yang nggak laku, tapi juga soal ngebuang semua beban batin, asumsi, atau bahkan trauma bisnis yang lo simpen di dalam hati. Karena rezeki nggak bakal betah masuk ke tempat yang masih berantakan. Lo pengen cuan gede, tapi dalam hati masih nyimpen sakit hati sama customer yang nawar kebangetan. Nggak bakal ketemu bro. Terus ada juga yang namanya hukum kelayakan. Ini hukum spiritual yang nempel banget sama psikologi. Lo cuma bisa dapat rezeki sebesar apa yang lo anggap layak buat lo. Kalau lo dalam hati masih mikir, gue mah paling banter dapat orderan receh, ya semesta bakal bilang, oke, gue kasih yang receh-receh aja ya. Makanya penting banget buat naikin standar pikiran lo. Ucapin dalam hati dengan yakin, bukan sombong. Gue layak dapet pembeli yang loyal, gue layak dapet peluang gede. Percaya diri bukan berarti ngeremehin orang lain, tapi ngakuin kalau lo emang pantas nerima yang lebih baik. Hukum berikutnya adalah hukum konektivitas. Bisnis lo itu nggak berdiri sendirian. Lo terkoneksi sama energi dari orang-orang di sekitar lo. Pelanggan, tim, keluarga, bahkan pesaing. Dan setiap energi itu nyambung. Pernah nggak sih lo doain pesaing lo biar sukses, besoknya toko lo malah rame? Nah, itu hukum konektivitas lagi kerja. Semesta nggak ngitung siapa yang lo bantu. Dia ngitung energi apa yang lo pancarin. Lo pancarin energi baik, dia muter balik dalam bentuk lain, kadang bahkan lebih dahsyat dari yang lo harap. Lanjut, ada hukum kesadaran kolektif. Ini bagian yang jarang banget disadari pebisnis. Niat yang manfaatnya luas, efeknya juga luas. Kalau niat lo cuma buat ngejar target pribadi, ya rezekinya bakal muter di situ-situ aja. Tapi kalau lo punya niat yang menyentuh orang lain, kayak gue mau bisnis gue jadi sumber nafkah buat orang banyak, atau gue pengen usaha ini bisa bantu tetangga gue hidup lebih layak, semesta bakal buka jalur-jalur ajaib. Karena rezeki kolektif itu punya booster dari langit bro. Niat baik yang nyambung ke banyak orang bakal dipantulkan semesta dengan daya 10 kali lipat. Dan yang terakhir adalah hukum relaksasi. Ini nih yang paling susah tapi paling penting. Kadang, yang bikin rezeki lo mampet itu bukan karena kurang kerja, tapi karena terlalu nempel, terlalu pengen, terlalu cemas, terlalu ngoyo. Padahal energi rezeki itu ngalir ke jiwa yang tenang. Kalau lo terlalu maksa, semesta jadi susah masuk. Ibaratnya kayak air sungai, dia lebih suka ngalir ke tempat yang landai, bukan yang terjal dan penuh tekanan. Gua nggak bilang lo harus males-malesan ya. Lo tetap usaha, tetap ikhtiar. Tapi setelah semua lo lakuin, tarik napas dan lepasin. Kasih semesta ruang buat kerja juga. Kadang hal terbaik datang justru waktu lo berhenti ngotot. Jadi sekarang lo udah tahu kenapa banyak UMKM stuck bukan karena salah strategi, tapi karena energinya belum sinkron. Bukan cuma soal belajar marketing, tapi juga belajar ngerasain
Apakah hati lo udah lapang? Apakah lo udah yakin pantas? Apakah niat lo udah nyambung ke orang lain? Dan apakah lo udah cukup rilaks buat nerima kejutan dari semesta? Kalau jawaban lo udah iya semua, percaya deh, lo tinggal tunggu waktu aja. Jalur rezeki lo nggak cuma kebuka, tapi bakal ngalir deras kayak bendungan jebol pas musim hujan. Oke, sekarang udah nggak ada alasan lagi buat lo bilang, gue bingung harus mulai dari mana. Karena di bagian ini, gue bakal sodorin ke lo langkah-langkah konkret yang nggak ribet, nggak lebay, dan yang paling penting, nggak bisa lo temuin di kelas bisnis yang isinya cuma slide dan quote motivasi doang. Pertama-tama, lo harus beresin energi di rumah lo dulu sebelum lo beresin etalase toko atau feed Instagram. Gimana caranya? Buka jendela, sapuin lantai sambil istighfar, buang barang-barang yang bikin sesek lo lihat, apalagi kalau itu barang peninggalan kegagalan masa lalu. Karena energi rezeki itu kayak cahaya, nggak bisa masuk ke ruang yang remang-remang penuh kenangan kusut. Jadi bersihin, benahin, dan bikin ruang lo jadi magnet buat cahaya. Habis itu, lo mulai dari niat. Tapi bukan niat sekadar dapat untung. Niat lo harus dibumbuin sama tujuan spiritual. Lo bisa mulai tiap pagi dengan kalimat, "Ya Allah, berkahi usaha gue hari ini, biar jadi jalan rezeki buat orang lain juga." Gak usah muluk-muluk, yang penting konsisten. Karena niat itu frekuensi yang mantul ke semesta. Lo pancarin niat yang lurus, semesta ngerespon kayak satelit nerima sinyal GPS. Tepat sasaran. Langkah berikutnya, lo wajib connect sama semesta lewat rasa syukur. Bukan syukur yang formalitas ya, tapi syukur yang nendang dari hati. Syukur yang bikin lo bilang, "Alhamdulillah ya Allah, gue masih bisa jualan, masih bisa ngopi, masih punya 2 tangan buat packing sendiri." Lo tahu nggak? Syukur itu booster rezeki yang nggak pernah salah sasaran. Semakin lo syukuri, semakin kuat pancaran energi lo buat narik hal baik masuk. Trik berikutnya, bikin zona vibrasi tinggi di tempat usaha lo. Nggak harus mistis-mistis amat. Cukup lo puter musik yang bikin semangat, kasih aroma terapi kalau perlu. Dan yang paling penting, pasang senyum lo kayak senjata. Karena pembeli itu sensitif. Mereka nggak cuma beli barang, mereka beli energi lo. Kalau lo pasang muka kusut, mereka kayak dapat aura horor pas buka pintu toko. Tapi kalau lo pasang wajah tulus, mereka ngerasa kayak lagi mampir ke rumah temen. Lalu, ini penting banget, tarik napas dan lepaskan semua hasil ke Allah. Serius, lepasin. Kadang kita terlalu sibuk ngitung orderan sampai lupa kalau rezeki itu hak prerogatifnya. Setelah lo posting produk, udah nyebar promosi, udah follow up calon pembeli, udah doa juga. Ya udah, chill, santai. Biar semesta yang ngatur jalurnya. Karena semakin lo lepasin, semakin lapang ruang buat rezeki masuk. Nah, sekarang soal hambatan. Gue tahu banget pasti bakal muncul pikiran kayak, tapi kan gue punya utang bro. Atau gue udah coba semua, tapi tetap gak ada hasil. Nah, justru disitulah letak ujian sinkron energi. Bukan berarti semesta gak sayang, tapi semesta lagi nguji. Seberapa sabar lo jalanin proses, seberapa kuat niat lo tetap lurus, dan seberapa besar lo yakin sama janjinya. Untuk lo yang ngerasa stuck, coba bikin ritual kecil tiap malam. Gak usah yang ribet. Cukup ambil 5 menit buat tulis 3 hal yang lo syukuri hari itu. Lalu tulis juga 1 niat lo buat bantu orang lain lewat bisnis lo. Misalnya, gue niat nyisihin 1.000 buat sedekah dari setiap orderan. Kecil, tapi kalau konsisten, ini bisa jadi pemicu semesta ngebuka jalan dari arah yang gak lo sangka-sangka. Dan terakhir, upgrade pikiran lo. Jangan kejar duit, tapi kejar manfaat. Duit itu bonus dari manfaat. Jadi mulai sekarang jangan nanya, gimana caranya gue bisa dapat banyak uang dari customer? Tapi ubah jadi, gimana caranya gue bisa bikin hidup customer gue lebih enak, lebih gampang, lebih happy? Karena saat lo mikirin mereka, semesta akan mikirin lo. Serius. Jadi mulai dari sekarang berhenti nunggu momen yang pas. Karena rezeki nggak nunggu lo siap, dia nunggu lo buka hati. Dan jalanin langkah-langkah praktis ini kayak lu lagi ngerakit antena sinyal. Begitu frekuensi lo nyambung, boom!
Orderan bakal dateng kayak rombongan tamu kondangan yang gak pakai absen. Lo udah siap bangun bisnis bukan cuma dari otot, tapi juga dari energi? Udah siap gak cuma jualan barang tapi juga narik berkah? Kalau udah, yuk lanjut ke bagian yang paling mind-blowing. Lo pernah lihat gak orang jualan kopi di emperan warung? Tempatnya sempit, gelasnya plastik, tapi antreannya bisa sampai trotoar. Sementara di sisi lain, ada yang modalnya udah puluhan juta, tempat cozy, baristanya lulusan luar negeri, tapi pelanggan kayak hantu. Datengnya cuma kadang-kadang. Nah, gue kasih lo satu cerita absurd tapi ngena banget. Cerita ini datang dari pelosok Jawa Timur. Ada seorang penjual tempe yang udah sepuh. Dia cuma duduk di teras rumahnya, naruh tempe di nampan. Gak ada banner, gak ada diskon, gak ada promosi, bahkan gak pernah buka aplikasi. Tapi tiap hari, tempenya selalu habis sebelum siang. Ada yang penasaran lalu nanya, "Mbah, kok bisa sih dagangan Mbah cepet laku padahal gak ada yang spesial?" Si Mbah cuma senyum sambil bilang, "Aku dagang ora mung golek duit le, tapi ndongakno wong sing mangan tempeku ben sehat, ben kuat go ngupoyo." Artinya, saya dagang bukan cuma cari uang, tapi saya doain orang yang makan tempe saya supaya sehat dan kuat nyari nafkah. Dan boom. Disitulah rahasianya, Mbah ini nggak jual tempe, dia jual doa, dia jual energi baik, dia jual niat tulus. Dan semesta nangkep itu semua kayak parabola, nangkep sinyal satelit. Jadi tiap kali orang beli, bukan cuma beli protein nabati, tapi juga beli keberkahan yang diselipin lewat niat mbahnya. Lu kebayang nggak? Cuman lewat satu nampan tempe, energi keberlimpahan bisa ngalir kayak arus listrik. Kenapa? Karena jalur energinya nggak buntu, nggak disumbat sama pamrih, nggak disumpal sama ekspektasi tinggi, nggak diganjel sama aura negatif. Murni, bersih, lurus. Coba lu bandingin sama realitas zaman sekarang. Banyak banget pelaku UMKM yang jualan kayak balapan, pengen cepet kaya, tapi lupa bahwa jualan itu bukan sekadar tukar barang dan duit, tapi tukar energi, tukar rasa, tukar niat. Dan kalau niat lo karatan, ya wajar aja sinyal rezekinya ketahan. Kayak lo lagi nyalain lampu tapi kabelnya ketusuk paku. Ya nggak bakal nyala-nyala bro. Cerita Simbah ini ngingetin kita bahwa kadang rezeki itu nggak butuh viral, nggak butuh influencer, nggak butuh ads yang budgetnya kayak biaya nikahan. Yang dibutuhin cuma satu, hati yang lurus dan koneksi batin sama yang maha memberi. Dan bukan cuma Simbah, banyak banget pelaku usaha kecil yang kelihatannya remeh, tapi punya dampak luar biasa, karena mereka nggak pernah ngerasa jualan sendirian. Mereka sadar, tiap lembar daun pisang yang mereka lipat, tiap takaran garam yang mereka tuangin ke adonan, semua itu diiringi oleh zikir, harapan, dan restu. Gue pernah nemu satu ibu-ibu penjual kue tradisional di pasar. Gue nanya, "Bu, apa rahasianya dagangan ibu kok nggak pernah basi di hati pelanggan?" Dia jawab, "Saya bikin kue sambil ngaji. Udah, itu doang, tapi efeknya, kue dia bukan cuman manis di lidah, tapi juga ngingetin pembelinya sama rumah, sama kampung halaman, sama kenangan. Dan itu priceless bro. Nggak bisa dikejar pakai algoritma TikTok. Jadi, lewat cerita-cerita ini, gue pengen lo sadar bahwa rezeki itu bukan sekadar soal kerja keras, tapi juga kerja halus, energi, niat, doa, frekuensi batin. Semua itu nggak kelihatan, tapi kerjaannya ngerakit realitas. Dan lo sebagai pelaku usaha, lo bukan cuman pebisnis, tapi lo adalah penjaga gerbang rezeki. Lo bukan sekadar jual barang, tapi lo lagi ngebuka jalur berkah buat masuk ke kehidupan lo, keluarga lo, dan orang-orang yang lo bantu lewat usaha lo. Kalau lo ngerasa rezeki lo mandek, jangan buru-buru ganti produk. Jangan panik ganti niche. Coba buka hati lo dulu. Periksa kabel frekuensi lo. Jangan-jangan ada yang korslet di dalam. Dan cerita Simbah Tempe barusan adalah bukti hidup bahwa jalan pintas ke keberlimpahan bukan lewat strategi marketing, tapi lewat strategi spiritual. Itu dia bro. Cerita yang kelihatannya receh tapi dalamnya bisa bikin lo nge-freeze 5 detik dan bilang, "Anjir, iya juga ya." Oke,
Kita udah nyebur bareng ke samudra energi bisnis, niat spiritual, sampai kisah tempe yang lebih dalam dari nasi padang bungkus 2 lapis. Sekarang waktunya kita bungkus semua pembahasan tadi, biar lo nggak cuma dapet insight, tapi juga arah hidup yang lebih terang. Pertama, lo sekarang ngerti bahwa rezeki itu nggak semata-mata soal kerja keras, tapi soal kerja ikhlas, kerja yang selaras sama niat, doa, dan frekuensi spiritual. Kalau jalur energinya buntu, sebanyak apapun usaha lo, bakal kayak ngisi ember bocor. Kedua, lo udah lihat dari sudut sejarah dan tokoh-tokoh besar bahwa niat yang terarah bisa ngerubah peradaban. Dari Rasulullah, Sunan Kalijaga, sampai UMKM lokal yang dagang sambil ngaji. Mereka semua sinkronin niat sama frekuensi rezeki ilahi. Bukan cuma ngejar cuan, tapi ngejar ridho. Ketiga, hukum semesta nggak cuma soal loa, karma, atau vibrasi, tapi juga hukum syukur, hukum resonansi hati, hukum kehampaan ego, dan hukum saling bantu. Semua ini ngasih fondasi buat bisnis lo biar bukan cuma laku, tapi juga berkah. Keempat, lo dapet teknik konkret buat nyambungin niat usaha lo sama rezeki spiritual. Bukan lagi sekadar strategi jualan, tapi lo diajarin cara jualan dengan hati. Lo udah dikasih tools buat ngecek ulang. Gue jualan karena apa sih sebenarnya? Dan dari situ, frekuensi rezeki lo bakal mulai ketarik. Kelima, lo udah denger kisah dan analogi absurd tapi nyata. Dari mbah tempe sampai ibu-ibu pasar yang ngaji sambil bikin kue. Mereka bukan sekadar jualan tapi nyalurin energi kasih. Dan dari situ, keberlimpahan ngalir kayak air terjun yang gak bisa dibendung. Nah, nih gue kasih kata-kata sakral channel hukum semesta buat lo sekalian yang masih mikir bahwa rezeki itu cuma soal angka. Rezeki bukan datang dari kerja keras lo, tapi dari sinkronisasi antara gerak lo di bumi dan restu ilahi di langit. Gila nggak tuh? Itu kayak lo lagi jogging pagi, tapi tiba-tiba bumi dan langit sepakat buat ngirimin lo peluang. Kenapa? Karena lo udah sinkron. Nggak maksa, nggak ngutuk, nggak ngeluh, tapi nerima, ngolah, dan ngebagi. Jadi bro, rezeki itu bukan soal lu ngapain, tapi kenapa lu ngelakuin itu. Niat lu bukan sekadar sumber kekuatan, tapi itu frekuensi yang ngasih sinyal ke semesta. Gue udah siap terima aliran berkah. Lu mau usaha lu naik, lu mau pelanggan lu loyal, lu mau dagangan lu nggak sekadar laku, tapi juga bikin hidup orang berubah, maka sinkronkan. Sinkronin niat lu sama frekuensi rezeki ilahi. Dan ingat baik-baik, keberlimpahan itu bukan soal duit doang, tapi soal damainya hati saat jalanin usaha. Soal tenangnya pikiran saat tutup warung tapi nggak nyalahin dunia. Soal ngerasa cukup di tengah ribuan target. Dan soal bisa tidur nyenyak walau saldo belum gendut. Karena berkah nggak selalu hadir dalam bentuk angka, tapi kadang dalam bentuk lo nggak nyangka hidup lo ternyata udah cukup. Jadi sekarang gue tanya, kalau hari ini lo nyadar bahwa arah usaha lo belum sinkron sama niat spiritual lo mau terus maksa atau mau berhenti sejenak dan selarasin ulang? Jadi gini, kalau lo masih nganggep video ini cuman sekadar omongan spiritual bumbu warung kopi, berarti lo belum nyadar bahwa ini sebenarnya kode semesta yang nyari lo dari dulu. Dan sekarang, dia ngetok-ngetok kesadaran lo lewat channel ini. Ini bukan obrolan iseng. Ini bukan motivasi instan dari quote-quote Instagram yang bisa lo skip. Ini adalah sinyal. Sinyal yang udah lo minta lewat doa-doa lo yang paling tulus. Dan sekarang hadir dalam bentuk video yang mungkin lo kira cuman buat numpang lewat. Tapi ingat, semesta tuh nggak pernah numpang. Dia numplak. Langsung ngasih tabok lembut di jidat, biar lo bangun dari tidur panjang lo. Dan kalau lo ngerasa video ini bikin hati lo kayak ditarik-tarik tapi juga ketampar, berarti lo udah nemu resonansi. Artinya, frekuensi lo nyambung. Gak usah mikir 2 kali bro. Share video ini ke grup-grup WhatsApp, Telegram, Facebook, atau mana aja. Lo gak pernah tahu. Bisa jadi video ini jadi penyelamat buat temen lo yang udah pengen nyerah sama usahanya. Bisa jadi video ini jadi jawaban buat keluarga lo yang lagi bingung cari jalan keluar. Lo tahu kan, rasanya butuh pertolongan tapi nggak nemu jawaban di mana-mana. Nah, lo sekarang jadi saluran jawabannya. Jangan pelit buat nyebar cahaya.
Dan buat lo yang pengen lebih dalam, lebih dulu, dan jadi bagian inti dari lingkaran energi channel Hukum Semesta, join jadi pelanggan channel Hukum Semesta. Dengan harga setara 2 batang gorengan isi bihun, plus segelas kopi sachet anget di warung depan rumah. Lo bukan cuma dapat akses lebih cepat ke semua video sebelum tayang publik. Lo juga jadi bagian dari penyebar resonansi kesadaran buat ribuan jiwa lainnya yang lagi nyari jalan pulang. Metaforanya gini. Bayangin lo megang obor di tengah hutan gelap. Lalu ada orang lain lihat cahaya lo dan mulai nyalain obornya juga. Lama-lama, hutan yang tadi pekat jadi terang cuma karena satu nyala kecil yang gak padam. Nah, obor itu bisa jadi lo, dan channel ini adalah api yang mau lo bagi. Jadi klik join. Link ada di deskripsi. Lo gak lagi sekadar nonton. Lo sekarang jadi bagian dari perubahan. Dan percayalah, semua energi yang lo tanam bakal balik jadi keberlimpahan yang gak lo duga. Ingat, hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Gue tutup dengan pertanyaan reflektif yang cuma bisa lo jawab sendiri. Kalau lo tahu jalan sinkron sama ilahi itu nyata, kenapa lo masih bertahan di jalan yang bikin lo lelah sendiri? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap nyala, tetap getar, tetap sadar.